Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya tentang pembahasan atau ceritaku yang mengulas sosok Satrio Piningit seolah tidak ada ujung pangkalnya. Itu tidak lebih karena Satrio Piningit masih misteri, masih rahasia alam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kebenaran dan keberadaan Satrio Piningit. Dan Eyang Prabu Joyoboyo yang membuat seratan, membuat jongko yang tentu dengan proses spiritual batiniah yang oleh Allah diberi petunjuk tentang Nusantara, yaitu tentang kehancuran, kebangkitan dan kejayaan Nusantara, bangsa Indonesia, yang nantinya dipimpin oleh seorang umat manusia pilihan Allah yang dikiaskan, yang disembunyikan jati dirinya, termasuk nama aslinya, orang tua, keluarga dan asal muasalnya. Eyang Joyoboyo dalam jongkonya menyebut Satrio Piningit. Meski itu hanya simbol, hanya gelar kepada seorang umat manusia yang saat ini berproses untuk menjemput kewajibannya yang akan membela dan menyelamatkan umat manusia. Kalau kita menggarisbawahi kata membela dan menyelamatkan, berarti ada yang salah, ada yang terancam dari kehidupan umat manusia. Apa yang salah dan terancam dari kehidupan ini? Tidak lain adalah sifat dasar manusia, yaitu welas asih, sabar, ikhlas. Karena pada kenyataannya saat ini sifat dasar manusia telah luntur, bahkan perlahan hilang, yang mengancam kerukunan, persatuan dan kesatuan, hubungan silaturahmi antar umat manusia. Mungkin kita bertanya-tanya, siapa yang mengancam? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa dijadikan jawaban, bisa dijadikan perenungan dan menjadi dasar kita menemukan jati diri, menemukan percaya diri sebagai umat manusia. Menurut riwayat yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa iblis berjanji, iblis bersumpah akan mengganggu dan menyesatkan umat anak cucu Nabi Adam agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tipu dayanya. Dan setiap umat pada masanya dalam kesesatan yang berlebihan, Allah menurunkan juru selamat, yaitu Nabi Rasul Allah, untuk meluruskan dan mengembalikan hakikat hidup antara manusia dan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kita yakini, kita imani, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi atau Rasul terakhir, dan tidak ada lagi Nabi atau Rasul pembawa berita atau firman Allah. Karena hidup ini hanyalah lintasan, hidup ini sirkulasi, perputaran. Dan pada hakikatnya hukum-hukum dasar dalam hidup dan kehidupan berdasar masa lalu. Dan kejadian atau tindakan saat ini pada hakikatnya sudah terjadi, sudah ada pada masa lalu. Yang membedakan hanya dimensi waktu dan ruang. Dan saat ini manusia dalam kebingungan karena meninggalkan dan melupakan sejarah, karena nafsu, karena pikiran dan angan-angan yang berada di dalam cengkeraman iblis, yang menjadikan kesesatan melampaui batas. Dan Allah dengan perantara alam memberi teguran, memberi peringatan pada umat manusia, yang menjadi tanda akan dimunculkan seorang dari umatnya untuk menyelamatkan umat yang lain. Eyang Joyoboyo yang diberi karohmah, diberi kelebihan ilmu batiniah dalam jongkonya, memberi gambaran, memberi bahan perenungan dan pembelajaran tentang sosok penyelamat yang beliau sebut Satrio Piningit. Dan menurut para ulama, para kiai sepuh, yang tentu berdasar firman Allah dan sabda Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul pemimpin dari arah terbitnya matahari, yang tentu menguatkan jongko Joyoboyo tentang Satrio Piningit. Meski terjadi perbedaan dan perdebatan,
terlebih kelompok-kelompok tertentu yang berpaham dan berpandangan tertentu juga, yang menggunakan dasar apa yang tidak ditulis, apa yang tidak diucapkan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemahaman yang salah, pendapat yang salah. Monggo dikaji tentang welas asih yang diucapkan orang Jawa dan Rahman Rahim yang diucapkan orang Arab. Menurut pendapat beberapa spiritual, saat ini Satrio Piningit mencari atau dalam pencarian orang-orang yang akan membantunya, yang nantinya akan menjadi kekuatan untuk memerangi orang-orang yang dalam cengkraman iblis, yaitu orang yang menganggap diri mereka paling benar, paling baik, paling suci, dan paling beriman, sehingga mereka membuat sekatan, mereka membuat batasan-batasan di antara mereka dengan membuat kelompok dan golongan-golongan. Mereka mengidentikan diri mereka dengan warna putih, warna yang suci, identitas warna orang yang beriman. Mereka yang beberapa tahun terakhir dengan besarnya nafsu mereka menjadikan mereka bermulut besar, seolah kebenaran, pahala, dan surga milik mereka. Mereka membuat aturan-aturan sesuai keinginan, sesuai nafsu mereka, dan yang tidak mengikuti, melawan nafsu mereka dengan lantang mereka mengatakan kafir dan penista bagi agama. Mereka membanggakan warna putih untuk menutupi kekotoran, kebusukan hati dan pikirannya. Ingat, Dajjal di tangan kanannya air tapi sebenarnya api, dan di tangan kirinya api tapi sebenarnya air. Banyak orang yang terjebak karena nafsu telah menyelimuti pikiran dan hati, tidak lagi bisa berpikir jernih. Itulah tipu daya iblis. Kita sadari ataupun tidak, iblis komitmen dengan janji dan sumpahnya akan menyesatkan umat, akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Tetapi mereka begitu menikmati, mereka bangga, mereka bahagia, mereka percaya diri yang berlebihan, seolah mereka ahli surga, penghuni abadi surga. Dalam situasi inilah sosok Satrio Piningit ditunggu untuk membela dan menyelamatkan umat dari bayang-bayang belenggu iblis yang akan merusak dan menyesatkan kehidupan. Dan bumi Nusantara saat ini banyak dihuni orang-orang yang dianggap suci atau disucikan umat, tapi munafik, menunjukkan air tapi sejatinya api yang akan membakar orang-orang yang mengikutinya. Tugas dan amanah Satrio Piningit untuk memerangi api yang dibalut air, dalam memerangi orang-orang yang menganggap dirinya suci. Seorang Satrio Piningit tidak mungkin sendirian. Dia butuh orang-orang yang setia, orang-orang yang jiwa berkorban, mengorbankan kehidupannya untuk orang lain, orang-orang yang berani, karena hanya ada satu pilihan, hidup atau mati, hidup rasa atau iman, dan matikan nafsu. Pasukan Satrio Piningit saat ini menurut terawangan spiritual dalam proses tirakat batiniah. Satrio Piningit membimbing orang-orang yang akan membantunya dengan proses tirakat untuk mendapatkan pondasi iman, pondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kesaktian. Saat ini Satrio Piningit dengan kekuatan energinya dibantu wali-wali Allah dan pasukan jin muslim menebar tanda pada siapapun yang nantinya harus membantu dan menyelamatkan orang lain. Pada saatnya alam akan menggeliat. Alam akan melakukan pembantaian kepada manusia. Dan masih menurut beberapa spiritual, pasukan Satrio Piningit tidak lain adalah penderitaan dan kesengsaraan yang terdiri dari spiritual, anak-anak indigo, dan orang-orang yang punya jiwa sabar dan ikhlas, yang tentu akan didampingi wali-wali Allah dan leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang tentu mempunyai energi positif.
Saat ini dengan kekuatan energinya, Satrio Piningit memberi tanda, menandai, menebar tanda siapapun yang nantinya akan membantunya. Tak terbatas pada kelompok atau golongan. Tidak membedakan atas sara. Siapapun yang di punggungnya, terlebih punggung bagian atas, yang mengalami kejanggalan, merasakan sakit, merasakan aneh, itu tanda dari Satrio Piningit. Mereka bagian dari perjuangan Satrio Piningit. Apakah mereka nantinya tergolong atau yang dikatakan pasukan hitam dari arah terbitnya matahari? Wallahu alam. Semua masih rahasia alam, rahasia Allah atas umatnya. Goro-goro alam mempersiapkan kemunculan sang pemimpin umat. Karena Satrio Piningit pilihan alam, umat kesayangan alam. Karena kekuatan alam di tubuh Satrio Piningit yang akan menjadi dasar goro-goro untuk menapaki zaman kolo bendu, zaman kehancuran. Dan Satrio Piningit dengan pasukannya harus membersihkan, membangun, dan mengembalikan kehidupan dengan dasar inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku masih ingat dari kata-katanya, dari ucapannya manusia aneh. Dia berkata, bulan Maret, kalian akan tahu, kalian akan merasakan kemarahan dan kekuatan alam. Awal kehancuran. Alam akan menghancurkan daerah-daerah di mana banyak kekafiran. Banyak orang kafir berjubah yang membalut diri mereka dengan kesucian. Tanah yang suci harus kembali suci. Alam akan mengembalikan kesucian tanah Pertiwi, bumi Nusantara. Tunggu pemimpin yang sedang tidur saat ini. Alam atas ridho Allah akan membangunkan dengan perantara wali-wali Allah dan leluhur bangsa Indonesia. Penderitaan dan kesengsaraan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Banyaklah berpuasa dan bertawasul. Jangan lupakan sejarah, jangan lupakan masa lalu. Kata-kata atau ucapannya yang membuat merinding. Waktu yang akan menjawab, apakah ucapannya akan menjadi kenyataan. Bulan Maret banyak bencana. Semoga Allah memberikan kita selamat, sehat lahir batin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.